Halo semuanya, teman-teman YouTuber yang sudah memfollow saya. Jadi kali ini saya mencoba untuk membahas swasembada pangan. Tentu kita semua tidak asing lagi mengenai swasembada pangan. Kalau kita lihat di berita, ya, di TV, di media, swasembada pangan ini sudah menjadi tujuan kita, ya, yang selalu disampaikan oleh presiden kita kali ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tentu kita perlu membahasnya. Apa itu swasembada pangan? Teman-teman semua, swasembada pangan ini yang disampaikan terus-menerus oleh Pak Presiden kita adalah swasembada. Jadi ada ketersediaan pangan yang cukup, kalau bisa lebih, di dalam negeri dan berkelanjutan. Jadi kita masyarakat Indonesia tidak lagi kekurangan pangan. Sebenarnya inilah tujuan swasembada pangan. Tidak lagi bergantung kepada negara lain atau impor. Jadi di situ terwujud yang namanya kedaulatan pangan. Ya, jadi makanya selalu digelorakan terus bahwa swasembada pangan ini harus bahu-membahu untuk mencapainya. Tentu sebagai masyarakat Indonesia, dengan terwujudnya swasembada pangan di dalam negeri, maka bisa dikatakan bahwa sebagian besar masalah kita yang kita alami itu selesai. Tahu kenapa? Karena di pangan ini, ya, menjadi titik dari pembangunan nasional. Mau pembangunan apa? Ya, SDM, sumber daya manusia yang unggul. Ya harus dicukupi dulu pangannya, ya kan? Mau gimana membangun SDM unggul dengan pelatihan, dengan pendidikan segala macam, kalau dari lahir saja, dari bayi, dari dalam kandungan, gak cukup gizinya, nutrisinya, begitu. Apalagi kalau stunting segala macam, maka perlu yang namanya dipenuhi dulu kebutuhannya, dipenuhi dulu nutrisinya, yang tidak lain dari ketersediaan pangan. Jadi ketersediaan pangan tadi bukan hanya ada cukup stoknya di dalam negeri, tetapi mudah dijangkau. Dijangkau maksudnya di sini mudah juga masyarakat untuk membelinya, mampu untuk mendapatkan pangan itu. Ya, jadi buat apa kalau banyak-banyak pangan kan? Kalau masyarakatnya tidak sanggup untuk membelinya, berarti itu tidak termasuk dalam ketahanan pangan. Jadi kalau swasembada pangan, kalau kita bicara mengenai swasembada pangan, jadi kita juga bicara bagaimana ketahanan pangan. Jadi saling sinkron dia. Ketahanan pangan berarti ada pangannya, cukup pangannya, dan mudah dijangkau. Jadi sanggup masyarakat untuk membelinya, ya kan? Dan di pangan itu juga cukup semua zat nutrisi atau kandungan di dalamnya yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan oleh tubuh kita, mulai dari karbohidratnya, proteinnya, dan semua vitamin-vitamin. Itu baru dikatakan telah tercapai yang namanya ketahanan pangan akibat dari swasembada pangan
di dalam negeri. Kan sudah saya sampaikan tadi bahwa yang menjadi kunci dari pembangunan itu adalah ketika pangan ini telah tercukupi. Mau apa lagi? Membangun SDM tadi, sumber daya manusia, yang diutamakan itu dipenuhi dulu kebutuhannya akan pangannya. Mau aman, ya kan? Mau kondusif di dalam negeri, ya semuanya karena pangan, ya di politik di situ. Jadi sebenarnya untuk ketahanan pangan ini sudah menjadi kunci dari berbagai aspek kehidupan di dalam negeri. Jadi saya juga sangat antusias ya menyambut apa yang terus disampaikan oleh Pak Prabowo mengenai swasembada pangan. Hanya saja memang kita untuk mencapai hal demikian gitu kan capek memang. Kenapa? Karena ada banyak kendala-kendalanya. Sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun berapa itu ya. Kan Indonesia pernah mencapai yang namanya swasembada pangan. Sekarang memang agak susah. Karena kalau kita bicara swasembada pangan ini, karena pangan pokok kita kan beras ya. Berarti ya swasembada beras. Lahan sawah sekarang sudah mulai menurun. Tahu kenapa? Karena sudah banyak dipakai untuk infrastruktur, untuk perumahan, pemukiman, segala macam. Sehingga kan lahan untuk memproduksi beras menurun. Jadi yang menjadi beban kita sekarang, yang menjadi PR itu kan berarti mencetak sawah baru, memperluas sawah-sawah tersebut, dicetak sawah-sawah baru supaya ada swasembada beras. Dan tidak kalah penting kan tadi bicara mengenai swasembada pangan ya. Jadi kalau bicara pangan, kalau bisa tidak hanya beras, ada yang namanya diversifikasi. Jadi kita mengambil pilihan lain jenis pangan, kan bisa jagung, bisa singkong, bisa apalagi ubi, apalagi untuk Indonesia Timur. Jadi dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, maka bisa terwujud yang namanya swasembada pangan di dalam negeri. Bukan hanya beras, tetapi jenis-jenis lain. Kan bisa, semua itu bisa untuk memenuhi pangan kita. Tentu dalam mewujudkan itu semuanya, dukungan pemerintah itu sangat-sangat strategis. Kenapa? Karena pemerintah harus benar-benar serius mulai dalam pembangunan sarana dan prasarananya, ya kan? Infrastrukturnya segala macam. Coba kalau sawah ada lagi irigasinya di situ, ya kan? Ada lagi teknologinya di situ kan, untuk obatnya di situ, pestisidanya, untuk pupuknya lagi di situ, apalagi bibit benih-benih unggulnya, ya, supaya tercapai yang namanya swasembada pangan. Didukung lagi SDM pertaniannya, ya kan? Bagaimana supaya petaninya benar-benar hebat dalam membudidayakannya. Tentu penyuluh pertaniannya juga perlu diberdayakan, perlu didukung penuh supaya penyuluh itu upgrade diri ilmu pengetahuannya sehingga bisa benar-benar terwujud namanya swasembada pangan. Tentu ini adalah pekerjaan bersama, ya kan?
perlu yang namanya koordinasi antara stakeholder, sehingga bisa bersama-sama mewujudkan yang namanya swasembada pangan di dalam negeri. Mungkin itu saja ya. Terima kasih.